Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, muslimin, muslimat, sidang jamaah salat isya, salat maghrib serta isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari senantiasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan, kemudian kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan terhormat imam besar masjid, remaja dan panitia kemampuan masjid, hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, para pecinta majelis ilmu, muslimin muslimat yang berbahagia. Sekarang kita berada pada ujung zaman atau yang disebut dengan akhir zaman. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh dengan masa hidupnya baginda Nabi. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh masanya dengan kehidupan generasi yang dipuji oleh baginda Rasul, generasi terbaik, generasi yang kompak, generasi yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, generasi yang begitu kuat dan sempurna imannya, di mana generasi itu ketika mendengarkan kata-kata neraka gemetar tubuhnya, di mana generasi ketika mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan salat kepada Allah yang Maha Kuasa, merasa takut, khawatir dan malu, sebagaimana digambarkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Generasi terbaiknya baginda Rasul antara lain Sayyidina Hasan. Bagaimana ketika Hasan, cucunya baginda Nabi, ketika Sayyidina Hasan berwudu pucat akan mukanya, ketika Sayyidina Hasan melaksanakan ibadah salat merasa takut, merasa khawatir, takut dan khawatir karena ada rasa malu di dalam dada ketika dia menghadap Allah yang Maha Kuasa, khawatir tak terasa khusyuk dalam salatnya. Hingga anaknya Hasan menanyakan pada ayahnya, "Ya abadi, ketika lung kalendro nemu wudu hingga pucat muka, lun kalen waden ibadah lagi urung temakut, apa gerangan yang terjadi?" Maka Sayyidina Hasan mengatakan, "Ada daruna baina yadaya min akum." Anakku, apakah engkau ketahui dengan siapa aku ingin berjumpa? Nada du songon solun nomorumpo hana ya lun nomorumpo dengan Allah. Maka pakon waden semayang
Ketika kan kau berwuduk, mukamu pucat, awadana semayang gemetar terasa akan tubuhmu. Apa gerangan yang terjadi? Anu wadai lu wuduk pucat muka, lu takut, lu khawatir wuduk aku tidak sah. Wuduk yang tidak sah katentai ibadah hana netuang. Ibadah yang hana sah katentai ibadah yang hana mana. Orang yang tidak melaksanakan ibadah, yang tidak melakukan salat, maka jawabannya adalah neraka. Pakon watenan semayang lagi urung ya, lagi urung temakut. Aku malu dengan Tuhanku. Bagaimana terasa tak malu? Tubuh menghadap ke kiblat. Apa hanya mememet tubuh, hanya memohon adekan ke Allah, ade ke dunia. Karena aku takut, karena aku khawatir terhadap hati yang aku miliki dan terasa malu di situ ketika aku tak khusyuk beribadah kepada Allah. Anakku, walaupun kita tak dapat melihat Allah, yakin dan percayalah Allah di negara sujud dan rukuk kita juga Allah menatap dan memandang dalam hati kita, khusyuk ataupun tidak ibadah yang kita miliki. Maka dengan itu aku malu. Malayana itu generasi terbaik yang dipuji oleh baginda Rasul Mustafa. Kalau hitungan dengan tahun Hijriah 1420 Hijriah katinggai ilikut, sehingga untuk mengulang pola hidup yang kompaknya baginda Nabi, untuk mengulang sejarah pola hidup yang penuh dengan kedamaian, damainya masa Rasul, untuk mengulang pola hidup yang penuh dengan kasih sayang, penuh kasih sayangnya pada generasi sahabat, untuk mengulang bagaimana keadaan orang kaya yang begitu dermawan pada masa baginda Rasul, untuk mengulang bagaimana generasi-generasi yang tidak kaya dalam keadaan ekonomi yang miskin tapi ibadah yang luar biasa, yang mereka disebutkan dengan ahlu sufah. Pada tahun 576 Hijriah yang telah berlalu, masyarakat Mesir, ulama Mesir membuat sebuah peringatan yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada riwayat yang mengatakan ke belakang lagi, di Irak di bawah tahun 576, di situ awal mulanya diperingati Maulid baginda Rasul Mustafa. Apa yang melatar belakanginya? Pertama, ini kerinduan dari masyarakat Mesir dan masyarakat Irak ingin melihat bagaimana kembali sosok baginda Rasul Mustafa. Yang kedua, peringatan Maulid ketika itu dilakukan ketika umat keadaan lemah iman, lemah syariat, lemah tatanan sosial, lemah tatanan ekonomi, sehingga kehidupan umat ketika itu mulai kacau dengan keadaan agama pada khususnya, sehingga diambil inisiatif untuk dibuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Pakan dilebarkan umat lemah nyak tega lagi tega masa baginda Nabi. Ekonomi hancur bermaju lagi maju pada masa para sahabat. Tatanan sosial hancur, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, tidak ada rasa kedamaian dan kasih sayang. Harus bangkit ruah pada masa Nabi dan pada masa sahabat, sehingga mereka membuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Ini ruah dan hakikat dari perjalanan Maulid itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka ketika dikumpulkan masyarakat ketika itu di dalam sejarah, maka di situ dibacalah riwayat-riwayat Nabi, disampaikanlah akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa, sehingga digambarkan bagaimana sebenarnya Maulid Nabi. Ketika berbicara dengan Maulid Nabi, sudah tentu berbicara dengan pengorbanannya Rasul,
Kalau berbicara dengan pengorbanannya Rasul sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan perjuangannya Nabi. Kalau berbicara dengan perjuangannya Nabi sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan inti dari perjuangan itu sendiri. Apa inti perjuangan Rasul yang digambarkan oleh generasi-generasi terdahulu kepada umat-umat, kepada masyarakat-masyarakatnya? Pertama, kehadiran baginda Rasul Mustafa untuk membawa dua kabar. Kabar gembira, kabar takut. Kabar gembira, setelah perjalanan kehidupan ada kematian. Setelah kematian dunia ada kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Setelah perjalanan alam kubur ada perjalanan hari akhir. Di sana ada sebuah tempat yang begitu damai. Digambarkan oleh baginda Rasul, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Di mana kabar gembira itu digambarkan oleh baginda Rasul Mustafa, keindahannya tak pernah dilihat oleh mata, keelokannya tidak pernah dirasakan oleh telinga, indahnya, eloknya. Bagaimana kita membayangkan apa yang terfikir, apa yang tergoras dalam hati manusia, bahwa sesungguhnya keelokan surga itu demikian, pada hakikatnya bukan demikian. Maka di sini hadir Rasul memberi kabar gembira bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan kematian itu ada kehidupan alam kubur, nantinya juga ada hari akhir. Ingat, ada sebuah tempat yang sangat indah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dirasakan oleh telinga, di mana digambarkan keindahan surga itu. Oh, dadamong lam surga, nepegah tanah surga, diciptakan dari mesik. Hanajiu katanya berjalan, kita melihat kurikul surga dari mutiara yang hijau. Tak jauh kita melihat ada di sana pohon-pohon surga, batangnya dari emas yang merah, cabangnya dari yakut yang hijau. Buah-buahan di surga, saboh boh kaya 70 boh warna, saboh boh kaya 70 boh rasa. Mangan oh tapajuh boh kaya surganya dari abah terus lam merukung hingga lam perut. Mantemangan boh kaya surga. Belum lagi ikung surga lebih putih daripada susu, lebih mameh daripada madu. Hadir baginda Rasul ketika itu. Diriwayatkan oleh generasi-generasi yang memperingati Maulid Nabi di Mesir pula ketika itu. Inilah kehadiran Rasul untuk membawa kabar gembira pada pertama. Yang kedua, Rasul membawa kabar takut, bahwa setelah kehidupan ada kematian. Udep laju, bubut buyang ruh, pajuh laju buyang hawa. Siurau ke simurau, ngen kematian semakin dekat. Dan di mana manusia sangat menakutkan dengan keadaan itu. Maka setelah kehidupan ada kematian, siksa kubur, akhir daripada perjalanan negeri akhirat. Di dalamnya ada satu tempat yang sangat mengerikan, ada satu tempat yang sangat menakutkan, ada satu tempat yang sangat mengkhawatirkan. Itulah neraka. Kabar takut. Maka supaya tercapai visi misi Rasul dalam menyampaikan dua kabar ini, konsep utama yang ditawarkan oleh Rasul, konsep pertama, inti dari perjuangannya adalah itulah akhlak. Maka Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Long nautus untuk pegat akhlak. Long nautus untuk pegat berangui. Long nautus untuk long pegat tabiat. Long nautus untuk long pegat cara semikir. Long nautus untuk memperbaiki hati. Karena kadang ketika ada orang mengatakan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, apa sesungguhnya itu akhlak? Tentang terbayang akhlaknya oh tajak iku urung tuha bemukundok baju jarau bemuputreun.
Sangsang akhlaknya tadu tiga urung tuha hanjut nyuma. Begitu sempit kadang-kala pemahaman akhlak terhadap generasi kita. Maka Rasulullah SAW hadir untuk niup pegat akhlak, untuk pegat hati, untuk ubah cara semiki. Itu konsep awal dan inti perjuangan. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika telepon Madinah, awai ilahi Rasulullah yang nepurno, awai ilahi yang neterapkan pendidikan dasar yang diberikan kepada generasi Madinah ketika itu adalah akhlak. Roh kenan pun nepegat hati. Cara semiki. Hana cara selain ade yang god, hana cara selain semiki yang bereh, karena tidak akan bersatu kaum muhajirin dan kaum ansar. Hana bereh, tidak akan lahir kedamaian dan kasih sayang apabila hati bermasalah. Tidak akan lahir kecintaan kepada Allah yang Maha Kuasa, pula cinta dengan sesama apabila dalam hati bersemi penyakit hati. Maka Rasulullah SAW awaifun yang ditanam kepada generasi Madinah akhlak, awaifun yang dipegat hati, pun yang dipubah cara semiki. Hadirin sidang jamaah salat maghrib beserta salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah konsep pertama akhlak? Kenapa Rasulullah yang pertama hati? Nona penyakit hati, maka semua akan bermasalah dengan kehidupan dunia, pula akan bermasalah dengan kehidupan akhirat. Dua buah bermasalah. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i merasakan akhlak ini sangat penting. Merasakan pegleh ade, pebereh ade cukup penting. Tampi Imam Syafi'i mengatakan, seandainya semua anggota tubuhku ini bisa berbicara, maka sungguh semua anggota tubuh itu akan aku suruh berdoa kepada Allah. Atilung mandam. Tandanya mata ji pegahaba ba mata lu yu doa, ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana Nabi ade long begleh lam ade bekna penyakit hati. Kalau seandainya ini telingaku bisa berbicara, kata Imam Asy-Syafi'i, maka sungguh aku akan bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa supaya telinga ini selalu berdoa Allah supaya hatiku bersih dari penyakit hati. Hadirin yang berbahagia, maka menyeh akhlak gagal, menyeh lam adi mantengna penyakit hati, tidak akan ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, dan ini sudah digambarkan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Maka kita hanya mengulang kaji. Lam adi memiliki penyakit gagal akhlak yang namanya hasud, dengki. Di mana datangnya dengki? Karena iri. Apa itu iri? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh tak kalian gop senang ke susah tanya. Oh tak kalian gop susah senang ke tanya. Pangkat dan jabatan ini hari telah dia miliki, susah. Uroji anak kebahagiaan, dia hidup dalam kesusahan di bidang ekonominya, ini hari dia telah kaya, susah. Urujih dia orang yang kaya raya, hari ini dia telah bangkrut dan jatuh miskin, senang. Itu iri. Kemudian biasanya setelah iri masuklah penyakit namanya dengki. Dia mencoba menghilangkan kebajikan-kebajikan. Penyakit dengki itu dia mencoba menghilangkan nikmat yang telah dia miliki. Urujih hana jabatan, uronyo kana kebancara jabatannya berhud. Uroji hana kaya, uroji gasin, uronyo kakaya, bagaimana ini hari dia jatuh miskin. Uroji dia punya kekuasaan, ini hari jatuh dengki. Fa innal hasada ya'kul hasanah kama ta'kulun naral hatab. Penyakit dengki
dalam dada, yang bersinar di dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, laksana api menghilangkan kayu. Oleh itu malamnya kita kumpulkan amal, kita ikut pengajian di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan laksana atas sembahyang sunat 70 rakaat. Maka akan hilang itu nilai kebajikan apabila kita memiliki penyakit gagal akhlak yang disebut dengan penyakit hati yang namanya dengki. Ini yang digambarkan buat peringatan Maulid. Disampaikan pula kepada generasi ketika itu, wahai masyarakat, ini hari kita memperingati Maulid Nabi. Ingat, akhlak-akhlak Rasulullah, beliau tak iri pula, tak dengki. Kemudian Rasulullah SAW tak marah. Udep surau-urau Nabi hana bengah, hana emosi, hana tersinggung, kecuali Rasulullah marah pada masalah agama. Rasul surau-urau na bengah hana. Manfaat si bengahnya Nabi ba agama. Apa pemahamannya? Ketika agama dihina, agama dicaci, agama dimaki, agama difitnah, yang paling depan untuk membela itu agama. Semuanya kita diberikan sifat marah. Jangankan katanya Rasul pun ada marah, tetapi bukan pemarah. Rasul hadir marah hanya pada masalah agama. Beliau tak marah masalah pribadi. Maka lahirnya perang Badar karena marahnya Rasul. Lahirnya perang Uhud karena marahnya Nabi. Ketika agama dihina, dicaci, dimaki, difitnah, Rasul marah. Beliau naik di atas gunung Uhud, terus menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya, membangkitkan semangat para sahabat dan para mujahidnya dengan mengatakan, wahai tentara-tentara Allah yang Maha Kuasa. Uronyo katanya berhadapan dengan orang kafir. Ini hari kita berhadapan dengan orang munafik. Maka lun pegah bagada bet pejeu musabah langkah bet pegese musabah pade. Andai kata ini hari kita mati syahid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah yang mengalir dari tubuhmu akan naik saksi di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Andai kata ini hari Islam kalah tanya talo, maka jangan kamu bermimpi Islam akan terwarisi bagi generasi kita berikutnya. Han akan itu oleh kiban keadaan Islam, han akan itu oleh kiban keindahannya Islam. Maka lun pegah bagada uronyo, andai kata kafe di maju bet dapat jauh musabah langkah, bet dapat gese musabah pade umpama banyak bahasa tanyo pat yang tetok inan bumi pacak, pat yang tedak inan buluka, pat yang tairih inan bumi irang, munyoh katamu perang bet dakobah senjata dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Marah baginda Rasul. Berarti Rasulullah marah hanya pada masalah agama. Rasul tidak marah masalah pribadi dan tidak marah karena hawa nafsu. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu bagi generasi-generasinya. Itanya uronyo bugot mulut. Kadang-kala bukan lagi jadi pendidikan. Digambarkan hanya sebuah adat kebiasaan. Munyoh berbicara dengan pegat mulut generasi-generasi urujih pegat mulut. Nek-nek katanya terdahulu pegat mulut. Tetapi makna dari Maulidin Nabi nyawa ke yang itu oleh buh makna le generasi katanya. Nak kalau nurnya pegat mulut hukum tua. Pegat rapat dile itu huruf segala mulut pegat rapat. Ya ini tanggung 20, ya ini tanggung 50, ya ini tanggung 50 bubungkuh. Urau 12 Rabiul Awal Imlatah yang natruh yang ke hawam dikit sebagai dua buah kelompok. Ibu demit kai mediki. Kemudian yang redi sabah ulai mediki renau iem. Yang iem renau hana itu oh dikira deh pegah habag roy. Nya seperti anak-anak mien SD SMP.
yang rayu-rayu irmoh, yang tua-tua hanaja undangan terus bak mulut boh 12 wate kena pajuh bu. Ya Nabi salam alaika kalau nak urungnya ladem kai pegah yudeng na ganyang gedua ladem hana gedua gedeng mengekun pihan wate bagi ibu mulut na yang pakai na yang dawa na yang karu leuh mulut melasah lagi thot mentau merosakkan jamaah 20 leuh mulut tinggal imam belah limang tu kahet hat kajo kanduri mulut kebukti leuh mulut hana mentamah jamaah leuh mulut hana mentamah hurung beut barosakkan lah kampung pakai leuh mulut hana gelom barosakkan lah kampung saling curiga leuh mulut mentamah 3 curiga. Bukan maulid yang salah, tetapi memaknai maulid ini yang salah bagebuh makna sehingga seolah-olah tidak ada perubahan maulid dan pegat maulud. Maka menurut ulun tuan, kalau kita peringati maulid Nabi sebagaimana biasa kanduri tapi pusapat urung ele mandu urung kaya pusapat urung kaya bukan surat urung kaya lang kampung nyodron uronyo hanje japao hanje ya kerja hanje minta rezeki dia umlatah balado urung kaya kanduri mendeng idang mu dua boh raya-raya kirim umlatah urang kana du umlatah yang kati umlatah jid ye sagau je kado pakai tabe rodong tetangga hana bere lorong je pakai masalah proyek tu habet tu halapan berosa karu guci ngimum hana bere pesapat mandu pesapat umlatah pajuh bumulut po 12 po 10 ke po 12 kemari kita menggambarkan kehidupan Nabi kita gambar kehidupan Nabi mari kita hidup laksana hidup baginda Rasul Mustafa yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang berosokon nyampat ke pagi nyobeli pagi hadirin yang berbahagia nyo baru makna dari memperingati maulid baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia, maka kembali catatan Mesir yang mengawali sejarah masalah memperingati maulidin Nabi ini yang digambarkan. Digambarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat dusta. Rasul amanah dipercaya. Mustahil Rasul khianat. Rasul itu benar. Mustahil Rasul itu dusta. Beliau memiliki sifat amanah, beliau memiliki sifat siddiq. Mari kita bersama-sama mengumpulkan itu sifat. Mari kita hidup dengan sifat-sifat baginda Rasulullah ba'dzulit supaya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang lamudib. Digambarkan ketika itu kepada generasi-generasi ketika memperingati Maulid Rasul Mustafa. Sehingga negeri makmur ngan wap urung hana tulit. Itanya di Indonesia kan hana kaya Aceh so pegah hana kaya Aceh ngapiti arun galong selesai masalah gas Exxon Mobil galong selesai masalah minyak walai pegah kadit itu terserah tapi bahkan kehidupan tatanan sosial sulit bahkan urung gatin mendeng lu karena kehidupan umat yang sudah jauh dengan karakter Rasul, karena kehidupan manusia yang kaji dengan sifat Nabi antara lain tidak memiliki sifat benar, mereka memiliki sifat dusta tulis. Rumah-rumah urung gatin naik rempok le urung kaya tulis baru hidup rumah bayar bank nilai 5 juta pangkai sulit so pegah hana premium di Aceh paling kaya tanyongan minyak ipurlah kejadian yang kau likut berdoh hidup minyak tunggu mutuah sampai tutung nyandum le minyak. Hadirin yang berbahagia pakon hana minyak di Aceh sulit mulut pegang laju yang pegang mulutnya berkadang urung pangkai sulit tetapi mereka tidak mengambil intisari daripada maulid sehingga tidak memiliki sifat benar malah yang memiliki sifat dusta tahu pegang anak minyak ipurlah itu biar minyak
baik son mobil tu minyak pakan hana minyak tanya dia cek dekedina pun premium nyan payah dan di mupluh-pluh boh motor antri dia bebenah jalan karena urung dungka sulit dah kalen tebak kalen ibu minyak model 2 juta ke boh motor nyan kan loyum 6,500 lagi tanya belau 7,000 belau sehingga tidak ada minyak untuk orang miskin. Urung-urung gatil dalam kampung payah belau minyak premium 10,000 sileteh. Padahal harganya 6,000 sekian. Payah belau 10,000 sileteh. Karena itanya dungka urung sulit. Mereka memiliki sifat dusta. Inilah sifat yang jauh dari sifat baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia. Maka oleh karena demikian peringatan Maulid Nabi yang katanya peringati terus kita lestarikan, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai apa yang ada di dalam hati baginda Rasul Mustafa yang dipraktekkan kepada para sahabat dan generasi sahabat sehingga menjadi generasi terbaik yang makmur bahagia hingga di yaumil mahsyar. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka oleh karena demikian inti dari perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul Mustafa dasarnya adalah akhlak, dasarnya adalah hati, dasarnya adalah memperbaiki manajemen kalbu. Ini konsep yang ditawar dan konsep nyuruh-nyuruh yang kita tawarkan bagi kita dan bagi generasi-generasi kita. Apa jalan keluarnya? Supaya akhlak ini bagus, supaya baiknya penyakit hati namanya iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, kata, ghibah. Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Manusia itu baru berakhlak, baru god akai, baru god ate, baru pah cara semike, baru gadah penyakit iri, baru gadah penyakit dengki, baru gadah penyakit ribah, baru gadah penyakit sulit, baru gadah penyakit suudan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi 3 cara. Heboh cara. Kalau tidak mengikuti dengan cara ini, ya cita-cita god akhlak. Sehingga Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Syarh Salikin di situ disebutkan, jangan kamu cita-cita dalam hatimu supaya bagus perangaimu. Baik dia cita-cita dalam hati begot hati itu. Lagi urung mana betul. Nyolong cita-cita menyesurah dan nyawrinam. Baik bengeh-bengeh kalau kau aku. Karena pada tadi ngejeramah juga. Atau ya cita-cita nyolong baik kri-kriatku. Nyo cita-cita bugot akaiku, nyo cita-cita bek dendamku, nyo cita-cita bek kupegah kegop, nyo cita-cita bek sulit, boleh ju amanah baklung bek sulit lung bek khianat. Jangan kamu cita-cita demikian. Taya cita-cita bugot akai, bugot tipu, bugot budi, bugot pekerti, hampa itu cita-cita. Kalau tidak melalui jalan ilmu, sehingga maka disebutkan jalan keluarnya supaya cita-cita kamu itu tercapai jadi orang yang berakhlak, je kurang yang god ate, je kurang yang pas semike dengan 3 cara. Pertama, orang baru berakhlak, baru pah ate, baru beres semike, itulah dengan akal. Akal bil ilmi wal hikmah, akal yang dibarengi dengan ilmu, akal yang dibarengi dengan hikmah. Hikmah apa itu? Ilmu apa itu? Itulah ilmu tasawuf. Tanya mendum memiliki akal, mendum nakai. Akal itu tidak akan ada arti dan tidak ada makna kalau tidak ada ilmu tasawuf. Karena penyakit hati itu semenjak kecil telah kita bawa. Banyak tekan kata bang, bengeh tunggu mutuah, bengeh mi mutuah, ubu tekan kata bang penyakit marah. Hana tak ubat dengan ilmu. Akai yang tak miliki, yang akai nyan bengeh bagah, yang akai nyan bagah dige, akai nyan bagah emosi. Tidak bil ilmi dan hikmah, maka akal yang bagah bengeh itu, ate yang bagah
bagah tersinggung dengan mudah emosinya, sampai raya sampai tuha tetap jet ke urang raya, jet ke urang tuha yang bagah bengeh, bagah emosi, mudah tersinggung. Maka tak kala nana terjeno hanam pupu ka bengeh, hanam pupu ka degi bacut hana tajo ayu belau HP telat dah belau ka bengeh bu hai baju. Pertanyaan, penyakit apa itu? Penyakit hati yang dikatakan dengan ghadab, marah. Akankah penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya? Tidak. Akankah itu penyakit hati hanya dengan bercita-cita bagi untuk baik akan baik? Tidak akan. Malah kalau bukan dengan ilmu secara pelan-pelan, spontan menghilangkan penyakit gagal akhlak, spontan menghilangkan penyakit hati, maka bagi orang tersebut tersakiti dia. Penyakit hati metiga tapi nak tersakiti. Contoh, cita kun tiga hanagat akai bagi urus hanagat akai. Bengah tu marah, tersakiti dia. Anak dia tengah bengeh, dia lagi marah-marah misalnya, mak nak belau HP bulan, anak peng anak kasabai dia mau bengeh itu, tengah bengeh ini kun. Kan kalau kepegah bapa tanya hang kepi bengeh-bengeh pulang ngemah tu pandai je bengeh dengan urung ci. Menan tak pegah baik bengeh dengan urung ci, metamah bengeh hilau. Tersakiti. Urang kriat, cina pegah baganya bergemati. Oh tanya hai jumpa bergemati baju urung mono. Mampu kaya pegah long kriatnya. Padahal ci kriat tersakiti dia. Maka tiap pegot akai urung secara spontan hai tim go. Masuna ceramah tajabat ceramah tiga tak teringat ceramahnya begot hai tim go. Maka oleh karena demikian Imam Al-Ghazali memberikan solusi supaya hati kamu itu bagus, akhlak kamu itu mantap. Pertama memang harus memiliki akal. Akal itu harus dibarengi dengan bil ilmi, dengan ilmi. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Maka perlai bertasawuf, perlai ya. Tak benar je mana? Wadah ke kun baik ribah, putih monal, tetap urung ruh ribah Nabi. Maka belajarlah ilmu tentang ribah. Di dalam kitab Syiarus Salikin, ribah itu bahaya lisan na 20 boh mandum bahaya lisan. Belajar. Kalau di pesantren membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah ribah itu 1 bulan, tabat masalah ribah. Kemudian jangan marah. Apakah memada dengan takun baik bengeh? Tanya laude baik bengeh. Kecuali yang dia tak berbengeh draw masalah agama, pumu masjid idut nyan bengeh, Quran dicaci nyan bengeh, Nabi dihina nyan dia tak bengeh. Baik sampai bengeh masalah pribadi, baik utang telah dibayar ka bengeh, baik haba ngan lubeh ka tersinggung, baik haibi ke tanya apa yang maksud ka bengeh, oleh nyan ka dendam, ino bengeh ke dia bengeh, nyan baik memadangan nyan tak perahan. Du murung bengeh orangnya karena hawa nafsu, tetapi dia harus melalui bil ilmi dengan ilmi, harus belajar tasawuf baru itim god hati. Hadirin yang berbahagia, untuk mencapai hal tersebut Imam Al-Ghazali memberikan gambaran berikutnya dengan cara mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Hanjir bulan 3. Hanjir 3 Jumaat 3 pupah hati. Hanjir 5 urau 3 tak pupah cara semikit. Tiap urau mujahadah bersungguh-sungguh. Sebagaimana kalian bersungguh-sungguh memperbaiki penyakit zahir, maka harus bersungguh-sungguh pula memperbaiki penyakit hati. Kiban keadaan urang wadah stroke, penyakit lahi gedrapi tiap urau hanapri long kalau daerah long ini tiap urau gedrapi supaya nyak selesai penyakit zahir. Begitu juga dengan penyakit hati. Mujahadah harus sungguh-sungguh kalian terapi dengan itu penyakit hati. Di purau ada je murna tasawuf, sekurang-kurangnya ada hana tabut, benarlah dah dengar di purau kata-kata tentang tasawuf. Surah tanya urina
Baba dapu, serat-serat tamagun, pediplah pengajian-pengajian yang membahas tentang hati. Le pengajian-pengajian bayutum, na ayah subjenim le gebahas tentang akhlak-akhlak tentang hati. Bagi bangga dalam rumah tangga, bagi banjruh dalam masyarakat, bagi bang sebenarnya ghibah, sebenarnya ghadab, sambil kita masak telah belajar itu tasawuf. Lang moto itanya uraga tajak terus bandajih menjanjai gaduh ngelagu ngedisku pekon hantar kaji dah belajar ilmu tasawuf. Begitu juga dengan ada pengajian setelah maghrib, walau hanya setengah jam, akan tetapi di situ kita sudah mulai untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu penyakit. Yang kedua, riyadhah, terapi. Selalu terapi dengan ilmu, selalu terapi dengan amal, selalu terapi dengan zikir. Riyadhah, mujahadah dengan bersungguh-sungguh, dengan selalu diterapi, maka ini hati akan bagus, ini hati akan baik, ini hati akan elok, maka kita jauh dari penyakit hati. Itulah kembali esoknya kepada Allah yang Maha Kuasa dengan membawa akhlak yang baik, dengan membawa akhlak yang bagus, dengan membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Esoknya kata Allah, ketika harta tiada arti, anak pun tidak ada bermakna. Dengan apa engkau menghadap Allah? Dengan apa kita menghadapnya? Man atallaha biqalbin salim, itulah dengan hati yang sejahtera, hati yang jauh dari penyakit hati. Ketika akhlak kita sempurna di dalam dada, maka dengan akhlak itulah, dengan hati yang sempurna itulah, dengan itu kita menghadapnya, dan dengan itu pula kita diterimanya. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki waktu ibadah salat Isya. Mudah-mudahan kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu dari lisan Tuan, pertama bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, karenanya pula bagi bapak, ibu, guru-guru kami, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum peringatan Maulid Nabi, maka mari kita mengambil contoh teladan akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa. Dalam rumah tangga beliau begitu bahagia, dalam masyarakat penuh dengan kedamaian, di hadapan Allah penuh dengan kasih sayang. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.